Shalom dan salam sehat. Pujian dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Saat Teduh Malam BPS Wilayah 4 Gereja Toraja, edisi Rabu 8 Juli 2020. Pelayan firman Pendeta Justin Elilambe STH, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Barabaraya, Klasis Makassar. Mari berhimpun melalui program Saat Teduh Malam dengan tema Semua Karena Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian indahnya saat yang teduh. Kidung Jemaat 454. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, di waktu aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 19 sampai 24. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, patutlah kami bersyukur Tuhan, oleh karena begitu besar kasih-Mu kami rasakan dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh lalui dengan penuh sukacita. Itu karena pertolongan Tuhan. Dan melalui pelayanan di BPS Wilayah 4, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan melalui saat teduh pada saat ini. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman kami pahami dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini dalam saat teduh malam di pelayanan Gereja Toraja BPSW 4 dari Mazmur pasal 104 ayat 19 sampai 24. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala bintang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaringlah di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Amin.
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di tengah-tengah pelayanan gereja Toraja, dimanapun berada saat ini. Malam ini kita dibawa dalam tema semua karena Tuhan. Berapa kali saudara-saudara kita menepuk dada atas keberhasilan yang kita peroleh? Mungkin tidak terhitung. Berapa kali kita menghitung-hitung perbuatan baik kita kepada sesama? Dan berapa kali kita menghitung-hitung perbuatan baik sesama kepada kita? Kalau itu saudara-saudara kita bisa menghitungnya, bahwa teman yang satu ini membuat atau berbuat baik kepada saya 10 kali misalnya. Tetapi berbicara tentang perbuatan Tuhan, memang itu tidaklah mudah. Sangat susah untuk dipahami. Apalagi kita selaku manusia. Kita selaku manusia sukar sekali menghitung-hitung secara matematika bahwa berapa perbuatan Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya sampai hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang ada pada diri kita, diri saya dan saudara, yang berasal dari diri kita sendiri atau berasal dari kemampuan kita sendiri. Semuanya adalah milik Tuhan. Manusia tidak dapat mengklaim bahwa hidupnya adalah milik dirinya sendiri. Itu dapat dibandingkan saudara-saudara dalam Roma pasal 11 ayat 36. Segenap perbuatan Tuhan dilakukannya dalam kebijaksanaannya, yaitu satu rancangan damai sejahtera bagi setiap manusia. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menepuk dada kita bahwa saya ini mampu berbuat dan bahkan mampu hidup di tengah-tengah dunia ini tanpa Dia. Segala kasih dan kemurahan Tuhan yang telah kita terima dan yang paling sempurna ialah kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Karena dengan demikian saudara-saudara, semua perbuatan Tuhan bertumpu pada perbuatan besar kurban Yesus Kristus di Kalvari. Dalam perjalanan kehidupan kita dengan segenap muatan-muatannya, manusia sering tidak jujur di hadapan Tuhan untuk mengakui perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Setiap waktu Tuhan lakukan perbuatan yang luar biasa atas kehidupan kita, kadang kita tidak mau mengakuinya. Tetapi setiap orang yang siap mengakui perbuatan Tuhan dalam hidupnya, hidup yang demikian akan melahirkan rasa syukur dan juga akan melahirkan kearifan hidup untuk membawa berkat bagi dirinya dan bagi sesamanya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan, di dalam Kristus kita terus dituntut untuk senantiasa menyadari bahwa perbuatan Tuhan itu senantiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Jika Tuhan sendiri telah terlebih dahulu senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang menghidupkan, itu adalah sebuah harga yang mahal. Maka pastilah saudara-saudara, jika Dia akan menuntut kepada kita, kita akan tekun dan juga dituntut ketaatan kepada Tuhan. Terus-menerus akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, dalam pembacaan kita hari ini, kita harus mengakui seperti pemazmur, mau menyatakan bahwa sekecil apapun keberhasilan yang dialami dalam kehidupannya, itu ada dalam kendali Tuhan. Pemazmur menyatakan sukacitanya kepada Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan hidupnya akan tentram. Bagaimana dengan kehidupan kita saat sekarang ini, saudara-saudara? Yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita akan terus ditopang oleh Roh Kudus, kita terus akan ditolong oleh Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita, baik suka maupun duka. Kita sandarkan kepada Dia, dan kita harus mengakui dalam hidup kita bahwa semua karena Tuhan, sehingga kita boleh hidup bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Dia. Telah diperdengarkan firman Tuhan. Sebagai responnya, mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari saudara-saudara kita berdoa. Pujian dan syukur hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan, bahwa sepanjang hari kami boleh melaksanakan aktivitas kami masing-masing dimanapun anak-anakmu berada Tuhan. Dan pada malam hari ini, melalui saat teduh BPS wilayah 4, sebelum kami beristirahat, kami datang kepadamu, membawa seluruh kehidupan kami Tuhan, mensyukuri semua yang kami telah lalui hari ini. Kami berdoa Tuhan, buat para pelayan-Mu di tengah-tengah pelayanan wilayah 4, pendeta, penatua, dan diaken, dalam tugas masing-masing, dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah pandemi virus corona.
Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memberkati masing-masing anak-anak-Mu dalam melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah pelayanan jemaat masing-masing, tingkat klasis dan juga wilayah, bahkan di tingkat sinode. Tuhan Allah Bapa dalam sorga mendoakan pengurus dan pelayanan para pengurus di wilayah 4 BPS Gereja Toraja. Tuhan karuniakan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh mengangkat tugas tanggung jawab dengan baik dan mendatangkan sukacita bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Melalui saat teduh malam saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun berada, dalam segala pergumulan mereka masing-masing, dalam segala sukacita mereka, sempurnakan sukacita yang mereka rasakan Tuhan. Yang bergumul karena sakit, kami percaya bahwa Tuhan selalu akan memelihara mereka. Juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini terus bergumul untuk mengatasi penyebaran virus corona. Tuhan berkati seluruh pemerintah kami, para aparat keamanan, agar mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab yang diberikan kepada mereka dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Tuhan, ini kami datang kepadamu di dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terpujilah Tuhan yang setia mendampingi kita setiap saat, terkhusus dalam Sabtu Teduh malam ini bersama BPS Wilayah 4 Gereja Toraja, bisa terlaksana karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah memberitakan firman-Nya, Ibu Pendeta Justin Elilambe STH. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, salam sehat.